Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah, perilaku orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir, perang orang jahiliyah itu dengar dan taat kepada penguasa itu kehinaan dan kerendahan. Kemarin setelah kita baca nas yang dibawakan oleh pensyarah berkaitan tentang sikap kepada penguasa itu mencurahkan nasihat. Sebagaimana dalam hadis ad-dinu an-nasihah, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Kemudian setelah itu masih dalam penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah taala di safhah khamisah wa khamsun 55 berkaitan tentang 3 perkara: beribadah kepada Allah, berpegang teguh dengan tali Allah, kemudian mencurahkan nasihat kepada penguasa muslim. Kata beliau, wahadi salasu ay al-hisalu hiyallati jama'a bainaha fi ma saha anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini. 3 perkara ini atau 3 perangai ini adalah yang terkumpul atau yang dikumpulkan pada apa yang sahih dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. 3 perkara itu muhalafatul musyrikin fi ma kanu alaihi minasyirki, menyelisih orang musyrik pada apa yang mereka berada di atasnya berupa kesyirikan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, meninggalkan syirik. Kemudian wa makanu alaihi minatafarruq, hadatsani, apa yang mereka berada di atasnya berupa perpecahan. Pertama, tidak syirik. Kedua, tidak berpecah. Kemudian yang ketiga, wa makanu alaihi min adami sam'i wa ta'ah lil amir, hadats salis. Yang ketiganya, apa yang mereka berada di atasnya, tidak mendengar dan taat kepada penguasa. 3 poin ini. Tidak syirik, tidak bercerai-berai, ya. Kemudian senantiasa taat kepada penguasa kaum muslimin. Saudara yang saya hormati, dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Innallaha yardolakum salasan. Allah ridho kepada kalian 3 hal. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kalian 3 hal. Pertama, alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah wala tusriku bi syai'ah. Jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang Allah ridhoi pertama. Allah ridho kita beribadah kepada Allah. Kemudian Allah ridho kita tidak syirik. Kita tidak syirik. Kalau orang beribadah kepada selain Allah, Allah nggak ridho. Kalau seorang melakukan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Pengen mendapatkan keridhaan Allah, pertama, sembah Allah semata. Yang kedua, jangan mensekutukan Allah. Kemudian wa anta tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu.
kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Allah ridho kita berpegang dengan tali Allah, tidak bercerai-berai. Yang ketiganya, wa antanasahu man walahu amrakum. Kalian saling memberikan nasihat kepada orang yang Allah serahkan kepada dia urusan kalian. Saudara yang saya hormati, jamaah hadis salasa fi hadisin wahidin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan 3 hal ini itu dalam satu hadis. Dalam satu hadis, ibadah pada Allah, bersatu, dengar dan taat kepada penguasa. Kesebalikannya, tidak syirik, tidak bercerai-berai, tidak menentang kepada penguasa yang sah. Ini 3 perkara itu. Lihat kata beliau, walahid ya akhil karim anna hadis umura as-salasa bainaha irtibatun wasiqun. Kata beliau, perhatikan wahai saudaraku yang mulia, 3 perkara itu diantaranya ada ikatan yang sangat kuat. 3 perkara ini nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Pertama, sembah Allah, jangan berbuat syirik. Sembah Allah, jangan berbuat syirik. Indama yuridun nasu ayyabudullaha fi mujtama'atin bi amnin wa imanin wa tuma'ninatin ayumkinu an tatahaqqaqa lahum hadihil ibadah biduni ijtima'in. Misalkan pertama, ketika manusia itu menginginkan menyembah Allah di masyarakat dengan tenang, dengan keimanan, dengan ketentraman. Pertanyaannya, apa mungkin bisa dicapai? Ibadah dengan aman, dengan iman, dengan tenang, biduni ijtima, tanpa ada persatuan. Ini pertanyaannya. Menunjukkan pertama butuh dengan yang kedua. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat syirik, aman, tenang, tentram. Itu yang kedua kalau kondisi masyarakat bersatu. Kalau cerai-berai nggak bisa kita. Kita nggak bisa kalau cerai-berai. La budda minal ijtima'i. Satu keharusan ada persatuan. Hatta ya'manuna ala dima'i wa alal a'radi fatahayya'u lahum al-julusu li talabil ilm wa dhahabi ila amakinil ibadah wal amnu alal amwali wal i'radi ila akhirih wal a'radi ila akhirih. Jadi sehingga aman darah, aman kehormatan, yang itu menjadikan dia mungkin duduk menuntut ilmu. Kita ngaji itu kalau nggak aman nggak bisa itu. Ngaji nggak aman nggak bisa. Lihat saja, ada daurah-daurah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di satu tempat yang mereka tidak aman. Kapan itu ada ustaz siapa itu yang ke Aceh, itu disambut, ditolak, nggak bisa ngaji. Kalau nggak ada persatuan, nggak mungkin bisa mereka duduk di majelis ilmu, pergi ke tempat-tempat ibadah, gak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Saudara yang saya hormati, keamanan atas darah, keamanan atas kehormatan, itu merupakan sebab seseorang bisa ibadah dengan baik. Bisa ibadah dengan baik. Ya. Demikian pula keamanan kepada harta dan kehormatan dan yang lainnya. Itu semua nanti akan mengantarkan seseorang ibadah tenang. Coba kalau kita sholat, kemudian harta kita tidak aman, kita sholat gak nyaman itu. Sholat tuh lesat-lesat itu ngopo? Wah, saya kelingan goyen motorku colong wong gitu. Padahal kreditnya urung lunas. Walaupun dikasih tulisan jangan dicolong, kredit belum lunas. Maling gak peduli ya. Maling tidak peduli. Saudara yang saya hormati, 3 ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Makanya kata beliau, fahal yumkinu an yantadimu amrul ibadati
biduni ijtima'in. Apa mungkin perkara ibadah itu akan teratur tanpa ada persatuan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya anta buduhu wala tusriku bi syai'ah. Nggak mungkin itu akan bisa dicapai. Saudara yang saya hormati, berarti terkait ibadah persatuan dengan keamanan. Kemudian disebutkan amron murtabitun li bidzalika. Disebutkan perkara yang mengikat. Ibadah seseorang itu bisa tenang, aman, tentram, khusyuk. Kalau ada pengikatnya. Apa pengikatnya? Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Persatuan. Persatuan itu akan bisa dicapai kalau berpegang teguh dengan tali Allah, tidak bercerai-berai. Itu baru bisa dicapai. Walaupun kemarin disampaikan persatuan itu akan bisa dicapai 5. Masih ada yang ingat? Sengkelingan nanti kasih sarapan. Rakelingan jadi wae. Satu agama, satu peribadatan, satu sumber hukum, apalagi kemudian satu panutan. 4 ya kemarin. Satu agama, Islam. Orang jahiliyah berbeda agama, cerai-berai. Satu peribadatan yang disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Satu sumber hukum. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang keempatnya, satu uswah, satu panutan. Baru tercipta persatuan. Berpegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Li'annahu idza tafarraqan nasu wa kathurat fihimul fitan wa aduma fihimul harju wal qatlu ghafalu anil ibadah. Karena ketika manusia bercerai-berai, banyak terjadi di tengah mereka fitnah. Kekacauan itu besar. Terjadi pembunuhan. Apa dampaknya? Ghafalu anil ibadah. Orang lalai dari ibadah. Orang lalai dari ibadah. Sudah. Lihat saja zaman tahun 97, 96 atau 97 itu. Itu kacau itu. Sholat itu ndang-ndang, nanti ndelok kobongan ngendi wae. Itu saudara yang saya hormati, kondisinya kacau. Kondisinya kacau. Ya. Itu orang lalai dari ibadah. Walam tatahaqqaq lahumul ibadatu ala wajhiha wa tamamiha. Tidaklah akan bisa terlaksanakan untuk mereka ibadah sesuai dengan yang seharusnya dengan sempurna, nggak mungkin. Itu kalau di masa seperti itu nggak mungkin. Makanya tadi terkait. Ibadah akan bisa tenang kalau mereka bersatu. Persatuan akan bisa dicapai kalau berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau nggak mungkin kok ibadah bisa tercapai dengan baik. Karena hati syughilat bil fitan wal qital ila akhiri. Karena hatinya sudah sibuk dengan fitnah, dengan peperangan. Orang itu kalau hatinya sudah sibuk dengan fitnah, yang lain terbengkelai. Yang lain terbengkelai. Lihat saja, bukan hanya fitnah peperangan kok. Fitnah di masa sekarang. Sudah itu karena fitnah akhirnya sing dulu si fitnah, wae. Harusnya menuntut ilmu, enggak. Ngaji ini seputar itu saja nanti. Sudah terbengkelai. Saudara yang saya hormati, makanya wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguh tali Allah, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Lah upaya supaya bisa bertegang teguh dengan tali Allah itu salah satunya penguasanya itu memiliki kemampuan. Penguasanya memiliki kemampuan. Gimana akan bisa bersatu kalau penguasa nggak punya kekuatan? Tapi kalau penguasa punya kekuatan, hari raya apa? Oh, ini pokoknya diputuskan dengan ini. Selain ini nggak boleh. Bersatu itu. Itu bersatu. Sekarang lihat perkara yang ketiga. Ya. Dakarol ambro salisa.
Dzakara al-amra tsalisa murtabitun bima sabaqa. Nabi SAW menyebutkan perkara yang ketiga, yang itu pengikat dengan apa yang telah lewat. Kita ulangi lagi, ibadah bisa tenang, bisa tentram kalau ada persatuan. Persatuan itu akan tercapai berpegang teguh dengan tali Allah, tidak bercerai-berai. Pegang teguh tali Allah, tidak bercerai-berai, itu ikatannya antana sahu man walahu amrakum. Kalian saling memberikan nasihat kepada orang yang urusan kalian diserahkan kepada mereka. Pemimpin. Sampai ada kalimat dari ulama terdahulu, hukmul qadi tarfa'ul khilaf. Hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Hukum yang diputuskan oleh qadi, oleh penguasa, itu mengangkat perselisihan. Mengangkat perselisihan, tenang, tentram. Dan para ulama terdahulu sangat menjaga. Kisahnya Abdullah bin Mas'ud, penguasanya ketika itu Utsman bin Affan. Ketika sholat di Mina, di akhir kekuasaan beliau, itu sholatnya sempurna. Padahal Nabi sholatnya qashar, Abu Bakar qashar, Umar qashar, Utsman awal-awal qashar, di akhir kepemimpinan itu dengan sholat sempurna. Beliau mengingkari karena secara pendalilan menyelisih sunnah. Tapi ketika beliau bermakmum di belakangnya Utsman, beliau sholatnya ikut sempurna itu. Apa kata beliau? Inna hilafasyar, inna hilafasyar, inna hilafasyar. Perselisihan itu jelek. Coba, kalau seorang berpegang dengan dalil, kebenaran tetap disampaikan kebenaran. Tapi kondisi tertentu, ini benar. Tapi kalau ini dilakukan nanti muncul perselisihan, dijaga itu persatuan. Dijaga persatuan. Salah satu penjagaan kepada persatuan itu, kalau kalian takunu nasihina liman walahullahu amrakum. Mencurahkan nasihat kepada orang yang Allah serahkan urusan kalian. Nasihat kepada waliul amr. Beliau ulang kembali. Apa bentuk nasihat kepada waliul amr? Bidu'a ilahu, doakan kebaikan. Bahkan kemarin disampaikan, ciri ahli bid'ah yada'u ala sultan. Mendoakan jelek penguasa. Mendoakan jelek itu ben kuru krempeng kurang gizi, cacingen ben mati sisan. Itu namanya mendoakan kejelekan. Tapi doakan kebaikan. Ya Allah, beri kesehatan, beri kekuatan, hindarkan dari konco-konco pembisik-pembisik yang jahat. Saudara yang saya hormati, doa. Kemudian cinta kebaikan untuknya. Cinta kebaikan untuknya, bukan hasad. Bukan hasad. Kaya ngono dadi ini pemimpin. Ya. Lah Allah berkehendak kok li hikmatin azimah. Ada hikmah yang besar. Demikian pula dengar dan taat kepadanya. Ada munazzahil yaddi minat ta'ah, tidak mencabut ketaatan. Dengar dan taat. Walaupun patokan dengar dan taat itu kemarin disampaikan 3. Perintah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah wajib. Perintah yang menyelisih Quran dan Sunnah wajib tidak taat. Perintah yang bukan berkaitan dengan Quran dan Sunnah, perkara dunia mengandung kemaslahatan, taat. Itu namanya nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Demikian pula ada musyaqqis shaf, tidak memecah barisan. Ada mulhuruji ila akhirih, tidak keluar memberontak. Tidak keluar memberontak. Fahadi umurun kulluha muntadamatun la yumkinu ayan tadima amrul muslimin illa biha. Ini perkara-perkara semuanya itu menjadikan semua tersusun, teratur, terangkum, rapi. Gak mungkin urusan kaum muslimin akan bisa teratur kecuali dengannya. Ini lihat, Masya Allah ya. Bagusnya solusi yang Nabi SAW sampaikan. Dan faedah seperti ini saya baru dapat ini.
Jadi 3 itu ternyata nggak bisa dipisahkan. Ibadah kita ulas, nggak mungkin bisa tenang, bisa khusyuk, kecuali persatuan. Persatuan nggak mungkin bisa dicapai, kecuali berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh itu akan semakin kuat kalau memberikan nasihat kepada waliul amr. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula walihada sahha an Jubair ibn Mut'im. Karena inilah telah sahih dari hadisnya Jubair bin Mut'im. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, qama Rasulullah SAW bil haib min Mina. Beliau SAW berdiri di haib dari Mina. Faqala nadarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamili fikhin ghairu faqih wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Salasun la yughillu alaihinna qalbu mu'min ikhlasul amali lillah wan nasihatu liwulatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Kata Nabi SAW, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku kemudian menyampaikan. Terkadang pembawa fikih itu tidak fakih. Apa maksudnya? Hafal hadisnya, hafal ayatnya, tapi kandungannya mungkin kurang luas penjabarannya. Makanya para ulama lihat, kita itu kalau dengar penjelasan para ulama, Masya Allah, begitu ada ayat, ada hadis, wah luar biasa. Dan ini diakui itu. Sampai kapan itu ada orang ngaji karo salaf itu, sing guru biasa saja faedahnya luar biasa. Ada orang cerita ke saya seperti itu. Apa jawaban saya? Lawang mereka itu biasa, tapi yang disampaikan itu karya ulama. Kalau Ahlus Sunnah kan begitu ngaji, oh ini ternyata ya kalamnya ulama yang disampaikan. Jadi mungkin yang nyampaikan biasa, tapi faedahnya luar biasa. Subuhan tadi saya dapat faedah baru itu ketika dzikir masuk pasar. Dzikir masuk pasar itu kan apa? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nanti dihapus 1 juta kesalahan, kemudian diberikan 1 juta kebaikan. Coba, cuman ringan ya. Doanya ringan. Waktu itu kita baca berulang kali itu, ya kalau ngamalkan kan seneng banget. Mosok dikir ngene tok ganjaran itu ditulis 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta alfu alfin kejelekan. Ternyata penjelasan para ulama kenapa? Karena pasar itu tempatnya orang lalai. Pasar itu tempatnya orang lalai. Kalau orang mau masuk pasar dzikir, ingat ketika orang lalai itu amalan istimewa. Ingat ketika orang lalai itu amalan istimewa. Kayak sholat. Sholat asar dengan sholat duhur itu lebih istimewa sholat asar. Kenapa? Sholat asar itu waktunya orang lalai. Sholat subuh itu dengan sholat maghrib lebih istimewa sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh itu waktunya orang lalai. Sholat tahajud itu seutama-utama sholat sunnah dibandingkan dengan sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena tahajud itu ketika orang tidur. Shallu billaili wan nasu niyam. Kamu sholat, manusia tidur. Coba, faedah seperti itu dari mana kita dapat? Oh, Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama itu. Saudara yang saya hormati, bisa jadi orang yang membawa fikih itu dia tidak fakih. Ada itu orang Quran, hadis hafal, faedahnya kurang paham. Ya, tapi ada orang yang terkadang membawa fikih kepada orang yang lebih fakih. Dia sampaikan hadis, dia yang nerangkan dari hadis ini faedahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masya Allah. Kemudian disebutkan 3 hal yang hati mukmin itu nggak akan ada kedengkian kepada ketiganya. Pertama, ikhlas amal karena Allah. Orang itu kalau melihat orang lain amalannya ikhlas, nggak mungkin ada kedengkian. Nggak mungkin ada kedengkian. Yang ada malah ghibthah. Apa bedanya hasad dengan ghibthah? Sekilas sama, tapi beda.
Kalau ghibtoh itu keinginan sama dalam perkara yang baik. Kalau hasad, menginginkan kenikmatan pada orang lain hilang. Atau pengen sama. Ya, saya pengen seperti kamu. Tapi nikmat yang ada pada kamu hilang, itu hasad. Tapi kalau gitu, saya pengen seperti kamu dalam perkara kebaikan. Gak mungkin ada kedengkian, hasad melihat orang ikhlas amal karena Allah. Yang kedua, kasih nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Ingat, nasihat kepada penguasa kaum muslimin itu tidak dengan terang-terangan. Kan kemarin patokan nasihat itu doakan kebaikan. Kedua, hormati muliakan. Ketiga, ingkari kemungkarannya. Tapi mengingkari kemungkaran itu la yubdihi alaniyah. Jangan terang-terangan. Datangi kalau mampu, kalau nggak mampu meling. Pak, kamu kan dekat dengan pejabat ini, penguasa ini. Tolong sampaikan, itu keliru. Ya. Itu nasihat kepada mereka. Yang kedua. Yang ketiga, melazimi jamaah mereka menjaga persatuan. Coba dihubungkan dengan nas di atasnya. Hubungkan nas di atasnya. Orang keikhlasan beribadah itu akan dicapai kalau negerinya aman sentosa. Aman sentosa. Keamanan sentosa itu bisa didapat kalau haknya penguasa diberi. Senantiasa berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Itu kalau dihubungkan dengan poin sebelumnya. Doa mereka itu meliputi dari belakang mereka. Saudara yang saya hormati, hadis ini syahidnya adalah 3 hal itu. Tidak akan ada kedengkian. Nanti akan disebutkan penjelasannya. Faedah tambahannya, pertama, didoakan wajahnya cerah orang yang mendengar hadis Nabi SAW kemudian disampaikan. Berarti sebab kecerahan wajah bercahaya itu kalau seseorang senantiasa menghafalkan nas, Quran, hadis dihafal. Quran dan hadis dihafal, wajahnya cerah. Kan kecerahan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Kalau kecerahan dari luar itu luntur. Itu luntur. Seperti perempuan-perempuan itu kan ada yang kecerahannya dari luar. Wah, glowing. Celing. Mbak, wudu sana dulu, sholat. Bareng wudu, rupanya berubah. Iya, lo kok rupanya dadi elek men, luntur. Luntur. Sampai kemarin ada perempuan itu nesu itu. Kan ngamuk-ngamuk karo bojone. Yen pengen bojomu ayu ki ragatono. Ngene lho. Rumangsane ayu itu enggak butuh modal. Ya, saya ngomongnya wanita itu kalau cantik, wong ora pupuran wis ayu kok. Kalau orang cantiknya itu harus pupuran, berarti elek. Nesu. Nesu kan bener kan? Bener. Kalau cantik itu wong pakai pakaian elek saja cantik kok. Iya, tapi kalau orang memang secara asalnya jelek, itu orang mbok ragati ora ayu. Bener itu. Saya pernah lihat ini cari rias pengantin itu loh. Cari rias pengantin. Itu sebenarnya kerusakan pernikahan itu paling besar acaranya itu tabarut. Ikhtilat. Itu paling besar itu. Belum lagi kalau syirik-syiriknya, belum lagi nanti musik-musiknya, ngeri ya. Ya, tapi bener dari sisi tabarut itu kalau yang yang tukang rias itu yang sing mahal itu sebelum setelah. Ya, bahasanya Inggrisnya apa tuh? Sebelum setelah itu. Sebelum itu rupane amit. Setelah dirias itu pangkling itu. Ning gorong jam. Kan cuma 2 jam acaranya ya. Acaranya cuma 2 jam. Setelah itu sana riasannya dibersihkan dulu, bareng metu kaget. Ya, mesane sing lanang nanti kalau ngerti ini pas dirias ya. Iki asli apa dudu to ini? Jamaah hormati, kalau pengen cerah wajah dari dalam, itu dengan Quran dan hadis. Quran dengan hadis. Wah, ini Masya Allah. Berarti kalau pengen punya istri cerah, kon ngapal Quran, kalau kon ngapal hadis. Didoakan cerah wajahnya oleh Nabi SAW. Dan lihat wajah para ulama. Ya, ada wajah para ulama itu secara kulit dengan kita, ya kita sawo matang. Mereka hitam. Tapi wajahnya itu redup, teduh gitu. Kita pandang itu Masya Allah. Allah cerahkan wajahnya. Ya. Siapa yang mendengar ucapanku,
kemudian dia sampaikan. Kemudian terkadang orang yang membawa fikih itu kepada orang yang lebih fakih. Ya, ada orang bawa fikih tapi dia tidak memiliki kefakihan. Kandungannya nggak paham. Tapi ada orang ketika menyampaikan fikih kepada orang yang lebih fakih. Ini faedah tambahan. Tapi syahidnya 3 hal. Lihat, disebutkan dalam hadis ini 3 perkara. Ikhlas karena Allah, melazimi jamaah, memberikan nasihat kepada urusan yang diserahkan kepada mereka, urusan kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Razak, lahid qaulahu huna. Coba perhatikan ucapan beliau SAW di sini. 3 hal yang orang mukmin hatinya itu enggak dengki. Hada tanbihun limufaraqatil muslimin ma alai ahlu jahiliyah. Di sini terdapat peringatan ya, untuk menyelisihi, jadi agar kaum muslimin itu menyelisih perangannya orang jahiliyah. Perangannya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kepada orang yang ibadah kepada Allah dengki. Rasa seneng. Makanya mereka ibadahnya bermacam. Kepada orang yang memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin, orang seneng. Mereka anggap taat kepada penguasa kaum muslimin itu kehinaan. Yang ketiga apa? Yang ketiganya adalah melazimi jamaah mereka. Jahiliyah itu nggak seneng. Bersatu itu nggak seneng karena syiar mereka bercerai-berai. Bercerai-berai. Ini saudara yang saya hormati peringatan untuk menyelisihi. Jadi kaum muslimin itu menyelisih orang-orang jahiliyah. Tidak membawa kedengkian, bahkan ikhlas karena Allah, hatinya tenang, tentram. Demikian pula menjaga jamaah. Menjaga jamaah. Ya, sa'idun biha farahun bitahakkukiha. Mereka senang, mereka bahagia, mereka gembira ketika jamaah itu terjaga. Demikian pula dengar dan taat kepada waliul amr biduni anafatin. Ya, tanpa ada kesombongan. Tanpa ada, kalau saya taat itu rendah kehormatan saya. Jatuh harga diri saya. Enggak. Tanpa kesombongan. Mimma kana ali ahlu jahiliyah. Pada apa-apa yang ahlu jahiliyah berada di atasnya. Makanya Nabi katakan 3 hal yang tidak membawa muslim kedengkian. Bahkan jiwanya lembut. Ya. Bahkan mutawi'atun mumtasilatun. Ya. Mereka senantiasa tunduk, mereka laksanakan li'anna biha sa'adatal muslimin fid dunyahum wa akhirahum. Karena ketiganya ini merupakan kebahagiaan muslim, agama, dunia. Kebahagiaan muslim itu dunia dan agama 3. Pertama, ikhlas. Orang kalau ibadah nggak ikhlas, nggak mungkin bahagia. Yang kedua, kebahagiaan itu kalau persatuan tercapai. Nggak bersatu, nggak bahagia. Kalau sekarang alhamdulillah ya. Awal-awal dulu itu fitnah, perselisihan di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang yang mendakwah sebagai ahlussunnah. Rapena itu. Rapena. Saya kapan itu kedatangan tamu, dia cerita sampai ya, ada temennya itu di masyarakat dia dipandang jelek sama orang awam. Jadi assalamualaikum ning jero masjid ketemu meneng wae. Tekan jopo tututi assalamualaikum meneng wae. Ning parkiran tututi assalamualaikum meneng wae. Sing wong awam padha-padha katoke cengkrang, padha jenggoten, salam ra gelem jawab. Itu di masa fitnah itu. Apa ada kebahagiaan? Enggak bahagia. Sampai orang yang tidak tahan di masa fitnah itu stres. Kebahagiaan orang mukmin itu 1, ketika ikhlas beribadah. 2, ketika terjadi persatuan. Terjadi persatuan, melazimi jamaah. Yang ketiganya, saudara yang saya hormati, mencurahkan nasihat kepada penguasa muslim. Itu kebahagiaan mereka. Makanya mukmin mutawi'ah mumtathilah. Mereka tunduk, setuju, mereka laksanakan. Mereka laksanakan. Nabi SAW mengingatkan tentang pentingnya 3 perkara ini. 3 perkara ini ketika terkumpul dalam satu hadis. Itu beliau mengingatkan
tidaklah rusak agama manusia, dunia mereka, kecuali dengan sebab rusaknya salah satu dari tiga ini. Kalau salah satu dari tiga ini rusak rusak. Ketika tidak menerapkan ibadah kepada Allah, tidak ikhlas. Ketika kalimat mereka itu tidak satu, tidak dengar dan taat kepada penguasa, nggak akan ada kemaslahatan dunia akhirat. Ini prinsip penting. Tiga hal ini kunci kebaikan. Kalau tiga hal ini rusak, ibadah kepada Tuhan yang banyak hancur. Ibadah tidak ikhlas, rusak. Kedua, nggak ada persatuan. Sejarah Aus dan Khazraj itu permusuhan turun-temurun, nggak ada perdamaian. Nggak akan ada kebaikan. Nggak akan ada kebaikan. Dendam terus-menerus. Demikian pula kalau penguasa nggak didengar, nggak ditaati. Dengan catatan yang telah disampaikan tiga hal tersebut. Saudara yang saya hormati, ini penjelasan dari penulis. Jadi kalau tiga perkara ini tidak diperhatikan, maka nanti maslahat agama, maslahat dunia itu akan tersia-siakan. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada permasalahan keempat. Perangnya orang jahiliyah itu, agama mereka dibangun di atas taklid. Taklid itu membebek, taklid itu membabi buta. Ini pernah saya kasih contoh ya. Membebek itu, bebek itu kalau angon bebek cuma bawa cutik dawa itu. Gini sana semua. Nanti gini sana semua. Itu membebek. Tapi kalau membabi buta, babi itu kan salah satu cirinya nggak bisa minggok. Jadi kalau saya kasih contoh, kalau orang naik motor orang minggok itu, pak motor nyeleng, ya nyeleng, karena nggak bisa minggok. Apalagi buta, sudah rusak ini. Nanti kita akan baca penjelasan dari beliau. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.